Keesokan harinya, Sam datang bersama Rea menemui Deon di kantor. "Halo kakak ipar, lama tidak bertemu. Apa kabar? Ternyata kamu cantik juga. Pantas Sam akhirnya beralih dari Wilona," ucap Deon dengan kurang ajarnya pada Rea. Sam ingin langsung menghajar Deon saat kalimat itu keluar dari mulutnya. "Sam," cegah Rea. Ia menahan dan menghalau suaminya itu, meski tubuhnya pun gemetar menahan amarah yang memuncak ingin menampar Deon. Belum sembuh luka hati dan kebencian pada Deon yang menabrak ayahnya. Kini laki-laki sepantarannya itu kembali membuat ulah dan semakin menumpuk dendam di hati Rea. Deon tertawa sumbang di ruang pertemuan yang penting itu. Ia duduk mengangkat kaki dan bersandar layaknya bos di hadapan kakak dan kakak iparnya. "Ngomong-ngomong, aku sudah cocok jadi bos kan? Aku boleh dong duduk seperti ini di hadapan kalian?" tanya Deon. Mata Sam berapi-api menatap adiknya itu. Rea masih menahan Sam. Ia berbisik, "Kalau kamu kelepasan, dia bisa saja meminta hal yang lebih lagi." Lirih Rea mengingatkan suaminya. Sam tertunduk dan mengatur emosinya. Benar ucapan istrinya itu, dia harus sedikit lebih sabar. "Berapa jam lagi, Sam?" tanya Deon dengan tidak sopannya. Ia melipat kedua tangannya di depan dada dengan angkuhnya. Tok tok tok. Riko dan seorang laki-laki parubaya masuk ke dalam ruangan itu. "Ini kuasa hukummu. Cepat atur semuanya." "Titah Deon, silahkan duduk," ucapnya pula kemudian. Perjanjian hitam di atas putih, di mana saat semua diserahkan Sam pada Deon, saat itu pula Deon harus menyerahkan kamera dan menghapus semua video tanpa ada satu salinan pun. Kalau Deon melanggar perusahaan akan kembali ke tangan Sam, tapi tidak ada yang bisa benar-benar menjamin itu. Deon bisa saja melakukan apapun nantinya. Deon terkekeh tanggung. "Aku tidak akan melakukan hal sekonyol dan setidak penting itu dengan imbalan sebesar itu. Aku akan hapus semuanya," pungkasnya. Perjanjian disepakati dan sama-sama sudah ditandatangani kedua pihak. Selamat menjadi gelandangan Sam. Deon terkekeh puas menerima semua apa yang dimintanya tersebut. Ia berdiri dan mengusir Sam dari ruangan itu. "Jangan pernah aku lihat wajahmu di kantor ini lagi, termasuk Anda, Riko. Aku tidak akan percaya pada orang kepercayaan Sam," gumam Deon. Handphone Deon berbunyi. Ia mengangkat panggilan itu dan menempelkan handphonenya di telinga. "Iya, silakan masuk," ucap Deon pada seseorang di balik panggilan itu. Saat Sam, kuasa hukumnya, Riko dan Rea akan pergi meninggalkan ruangan itu, saat itu pula Deon mencegahnya. "Tunggu," cegahnya. Mereka semua berbalik dan menoleh pada Deon. Seseorang pun masuk ke dalam ruangan itu. Laki-laki yang menghubunginya sebelumnya. Pakaiannya rapi dan usianya hampir sama dengan kuasa hukum Sam. "Halo Pak, jadi tolong Bapak lihat ini, apakah ini sah dan asli?" tanyanya pada seseorang yang ternyata baru saja ia percayakan menjadi kuasa hukumnya. Seseorang itu memeriksa akte dan surat-surat itu. Ia melihat kuasa hukum Sam di sana, menatap Sam, Rea dan Riko yang juga menatapnya. Dengan teliti ia memperhatikan satu persatu. "Sah Pak Deon, ini semua asli," ucapnya. Deon terkekeh puas. "Tak kusangka, ternyata saudaraku mudah diajak kerjasama. Secinta itu kau pada istri murahanmu," ledeknya. Sam kembali membulatkan tinjunya dan ingin sekali menghabisi mulut Deon, namun kembali dicegah oleh Rea, Riko, dan kuasa hukumnya. Mereka tahu saat ini Sam tidak bisa berbuat apa-apa. Deon bisa saja membuat hidup Sam dan Rea lebih parah dengan kekuasaannya sekarang. "Kau pintar juga, Deon. Aku tidak menyangka adikku secerdas ini sampai sudah memiliki kuasa hukum untuk membuktikan keaslian akte dan sertifikat semuanya."
ucap Sam geram. Deon semakin merasa besar kepala. Oh iya, tentu. Aku tidak sebodoh yang kau duga. Anda tadi ini semua palsu. Kau pasti tidak akan menyangka apa yang aku akan minta selanjutnya untuk kelicikanmu itu. Gumam Deon, istrimu. Serenganya. Sam mengetatkan rahangnya mendengar ucapan Deon tersebut. Ia memang sudah merencanakan semuanya dengan baik. Tidak akan ada perjanjian dan akte palsu dalam kesepakatan itu, karena Sam yang penuh perhitungan tidak meremehkan Deon semudah itu. Dia benar-benar harus meyakinkan Deon dengan memberikan semua kekuasaan dan kepemilikan secara nyata dan asli, agar video itu setidaknya aman, meskipun tidak ada jaminan kalau Deon tidak menyalinnya di tempat lain. So, keluar sekarang dari perusahaan ini. Jangan pernah aku melihat wajah kalian lagi di sini. Gumam Deon mengusir. Mereka sudah sampai di rumah Sam dan Rhea. Kini ada Alvan dan Daniel di sana bersama Rico dan kuasa hukum Sam. Saya terkejut kalau Deon tadi membawa kuasa hukumnya juga untuk memeriksa semua berkas dan keaslian akte itu, ucap Rico. Aku sudah bilang, meski dia tidak ada pengalaman, dia pasti tidak sebodoh itu juga. Setidaknya sekarang video itu sudah dia hapus di hadapan kita bersama tadi. Selanjutnya memastikan video itu benar-benar terhapus dan mengembalikan semua kekuasaan itu kembali menjadi namaku, ucap Sam. Rhea merasa pusing dan merasa tidak kuat lagi mendengar itu semua. Perasaannya yang sudah tenang sejak meyakinkan hati bahwa dirinya mencintai suaminya, kini semua seperti kembali campur aduk. Ada benci pada Sam yang kembali muncul, namun ada juga kasihan pada suaminya itu harus kehilangan semuanya. Meski sejak kemarin dia terlihat berani dan kuat, namun hati dan mentalnya terasa tidak setangguh itu. Aku ke kamar dulu, ucap Rhea. Ia berjalan lunglai menjauhi mereka di ruang tengah dan berjalan menaiki tangga. Sam menelan ludahnya dan menunduk. Ia tahu bagaimana perasaan istrinya itu belum sembuh dari kepahitan sebelumnya. Kini dihadapan dengan tekanan batin yang baru. Bagaimana selanjutnya? Tanya Daniel. Gue butuh ahli hipnosis untuk mensugesti Deon agar ia mengatakan yang sejujurnya. Di mana lagi ia menyimpan atau menyalin video itu? Bagaimanapun aku tahu dia tidak akan menghapusnya bersih, jelas Sam dengan geram. Gue juga yakin, sambung Alva. Oh itu gue bisa carikan, hanya saja biayanya pasti sangat mahal, ucap Daniel. Berapapun, tegas Sam. Tapi bagaimana caranya Pak? Tanya Rico. Aku sendiri yang akan menyusup ke perusahaan sebagai OB setelah kita tahu apakah Deon sudah menghapusnya tanpa ada salinan di tempat lain, atau kita tahu dia menyalin video itu di mana. Aku sendiri yang akan berusaha menghapusnya, dan selanjutnya adalah mengalihkan kembali semua akte kembali menjadi namaku, ucap Sam. Aku rasa rencana lu sudah sangat mantap Sam, tapi sekarang lu lihat istrimu dulu, ucap Alvan. Sam langsung beranjak. Ia pun memikirkan Rhea sejak istrinya itu meninggalkan ruang tengah tadi. Ia menghela nafas dan berjalan meninggalkan mereka di ruang tengah. Sam berlari menaiki tangga agar cepat sampai di kamar. Di dalam kamar, Rhea menangis tersenduh dengan tekanan yang kembali menghantam hati dan membangkitkan traumanya. Re, Sam masuk ke dalam kamar. Ia melihat istrinya yang sedang menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia pun berjalan mendekati Rhea. Sayang, makasih sudah selalu bersamaku. Aku akan perbaiki semuanya, ucapnya. I promise, lanjut Sam, memegang kedua bahu Rhea. Lepas, teriak Rhea mengempaskan tangan Sam dari bahunya. Ia pun menatap Sam berapi-api dan kembali hilang kontrol. Kamu juga membuat perjanjian yang sama padaku dulu. Tapi
Kamu tidak menghapus semuanya. Kamu pembohong, bekik Rea. Sam menelan ludahnya kelak. Tidak heran jika Rea kembali dalam keadaan seperti itu. Meski kemarin dan sebelumnya dia terlihat kuat, tapi Sam tahu ada ketakutan yang begitu besar pada Rea. Pada bus yang begitu besar yang Rea coba sembunyikan meski dia tidak mampu. Sayang, lirik Sam. Pergi, teriak Rea menjambak rambutnya. Sam langsung menarik tangan Rea dan mendekap istrinya itu erat. I'm sorry, Re, ucapnya berulang kali mencoba menenangkan istrinya. Rea menangis dan memeluk Sam erat. Sorry, bisik Sam lagi. Aku takut video itu tersebar. Bukan cuma aku, tapi namamu juga akan tercemar. Winston juga akan rusak. Aku sudah merusak kembali citra keluarga Winston. Apalagi hukumanku, ringis Rea, menyalahkan diri untuk suatu hal yang tidak pantas ia timpakan pada dirinya. Justru sejak awal dialah yang menjadi korban. I promise, Ray, it's not gonna happen.